Salam saudaraku, selamat bertemu di akhir pekan dalam program introspeksi diri. Saya merindukan supaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi sarana bagi kita untuk mengintrospeksi diri, untuk melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Khususnya saudara, tentu kekurangan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini membangun diri saya dan sekiranya mungkin boleh juga untuk membangun saudara-saudara yang mendengarkan video ini. Terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini membangun suatu pengertian dalam diri kami, supaya kami boleh bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan untuk kita saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan saya, supaya saya berbahagia. Dan saya juga merindukan supaya saudara-saudara semua menjadi orang yang berbahagia. Firman Tuhan begitu banyak dimulai dengan perkataan berbahagialah, ya. Artinya ada sesuatu yang dikerjakan supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita. Saudara, firman Tuhan ayat 19 tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, kenapa Tuhan membuat telinga kita dua, sedangkan hanya satu mulut? Ya, ini sesuatu pertanyaan yang sudah sering dikemukakan dan jawabannya mungkin saudara-saudara semua sudah tahu. Supaya kita cepat mendengar. Ya, dengan satu mulut saja kita sudah terlalu banyak bicara. Apalagi kalau dua mulut, ya. Betapa kacaunya dunia ini kalau Tuhan membuat dua mulut, satu telinga. Jadi tujuan Tuhan begitu baik, supaya setiap kita yang mempunyai telinga menggunakan telinga itu dengan benar. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 dikatakan, malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada Rasul Yohanes menutup setiap pesan kepada setiap jemaat dengan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi saudara,
Betapa pentingnya kita menggunakan telinga kita, ya. Betapa pentingnya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Namun setelah kita dengar, saudaraku, simpan dulu. Ya, resapi dulu, timbang dulu. Ya. Biarlah apa yang kita dengar itu menjadi sarana introspeksi diri bagi diri kita. Karena itu jangan cepat-cepat bicara katanya. Apalagi marah. Seringkali saya sebagai seorang yang reaktif menyesal setelah bicara. Merenungkan, Tuhan, bukan mereka yang salah, tetapi saya yang salah. Kenapa saya terjebak ke dalam kesalahan, saudara? Karena saya cepat sekali bicara. Kadang-kadang orang belum selesai bicara, sudah saya potong. Saya bicara, saudara. Dan ini keburukan saya, saudara. Karena itu saya merindukan, saya berjuang, saya berharap kepada Tuhan. Bagaimana supaya saya ini menjadi orang yang sabar untuk mendengar. Ini bukan perkara mudah, tetapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus saya pasti bisa, saudara. Saudara, banyak juga orang di gereja memakai telinga untuk mendengar. Ya, di setiap ibadah kita selalu membicarakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga melalui video YouTube ini kita mendengar firman Tuhan. Di dalam ayat 22 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya merenungkan, saudara, hal-hal seperti inilah yang membuat pertumbuhan iman saya menjadi lambat. Kebahagiaan sukar untuk saya peroleh. Karena apa? Karena telinga ini hanya mendengar. Mendengar untuk melupakan. Kalau lanjutan daripada ayat ini dikatakan oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, ini seumpama seorang yang melihat wajah yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, saya mengajak dan mendorong kita semua. Mari kita menjadi orang yang suka mendengar. Saya mengajak dan mendorong kita semua. Mari kita menjadi orang yang suka membaca Alkitab. Jangan hanya kita membacanya. Tadi dikatakan, saudara, bukan hanya untuk membaca, tetapi biarlah kita meneliti. Ya, saya punya anak perempuan, itu adalah seorang yang gemar bersolek, saudara. Dan kalau dia ada di depan kaca, dia menggunakan waktu yang panjang, bisa 30 menit sampai 40 menit. Bagian-bagian dari alis mata, bagian dari bulu mata, itu semua disolek dengan rapi sekali, saudara. Inilah yang meneliti, dia memperhatikan. Ini turunan dari ibu saya, saudara. Kalau ibu saya itu orangnya setengah jam di depan kaca, walau sudah tua, dia selalu melihat ke kanan, melihat ke kiri. Kemudian dia tidak merasa puas, saudara. Dia bertanya kepada saya, bagaimana kamu lihat bedak saya? Sudah pas atau belum? Dia begitu meneliti, saudara. Sangat berbeda dengan saya, saudara. Kalau saudara melihat mungkin tampilan saya di depan layar handphone saudara begitu berantakan, ya memang saya untuk urusan meneliti wajah ini kurang, saudara, atau bahkan lemah. Berbeda sekali dengan ibu saya, saudara. Saudaraku, tujuan daripada meneliti ini adalah supaya terlihat tampil sempurna, supaya bisa dipantau dan dilihat orang dengan baik, saudara.
Sekiranya kita mendengar dan membaca firman Tuhan dengan meneliti, saudara, ya, telinga kita semua kita pakai untuk meneliti dengan jelas, ya, berdiam diri, merenungkan, memikirkan setiap tindakan dan perbuatan kita. Saya percaya maka wajah rohani kita akan indah di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan manusia lain. Namun saudara, saya menyadari bahwa seringkali kita begitu sembrono untuk hal mendengar ini. Saya sangat tersinggung, saudara, ketika ada seorang ibu yang mengatakan, "Tolong ya khotbahnya nanti jangan panjang-panjang karena kami ada acara." Wah, hati saya pedih, saudara. Apakah kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar formalitas, tata ibadah yang segera selesai dan kita akan buru-buru untuk mengerjakan hal-hal lain, hal-hal yang kita rasa penting, saudara. Ini sungguh menyedihkan, saudara, dan di gereja di akhir zaman betapa waktu untuk mendengar firman Tuhan itu dibatasi, saudara. Kadang-kadang pengkhotbah datang dan dia bertanya, "Berapa menit Pak di sini boleh menyampaikan firman Tuhan?" Kalau di GGP Rumah Doa di mana saya melayani, saya katakan, sepanjang waktu Roh Kudus memakai Bapak untuk menyampaikan suara Tuhan, silakan saja. Ya saudara, mari saya mendorong kita semua memberi waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu, saudara, dan besok adalah hari Minggu. Mari saudara, sediakan waktu kita untuk mendengar, untuk menangkap pesan dari Tuhan, untuk mengkoreksi diri kita sendiri, saudara. Saudara, biarlah kiranya kita suka untuk mengintrospeksi diri. Sebab orang yang mengintrospeksi diri adalah orang yang mulia, orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal 5, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang banyak dari atas perahu Simon. Kemudian setelah Tuhan Yesus mengajar, dia memerintahkan Simon untuk melemparkan jalannya di tempat yang dalam. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam aku menebarkan jala, namun saya tidak memperoleh satu ekor pun. Namun karena Engkau menyuruhnya, aku akan melemparkan jala juga." Dan ketika Simon melemparkan jala, saudara, kita tahu Simon menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. 2 perahu penuh hampir tenggelam, saudara, dipenuhi oleh ikan. Pada waktu Simon melihat itu, dia berkata, "Tuhan, pergilah, aku ini orang berdosa." Biarlah kiranya, saudaraku, saat kita mendengar firman Tuhan, kita melihat dosa kita sendiri. Karena itu, saudara, mari kita menangkap, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau." Saudara, inilah fungsi dan kegunaan mendengar firman Tuhan. Bagaimana melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita melihat diri kita yang sebenarnya. Kepada saudara-saudaraku hamba Tuhan, para pengkhotbah, saudara, mari kita menyampaikan firman Tuhan bukan untuk mengkomentari kehidupan orang lain, tetapi untuk melihat diri kita sendiri. Terkhususnya sebagai saya seorang pengkhotbah, saudara, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi koreksi bagi saya. Hari ini, saudara, kita mendengar firman Tuhan, jangan cepat berbicara dan jangan cepat marah.
Saudara, saya seringkali terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan ini. Dan saya akan berjuang, saudara. Ini kelemahan saya. Biarlah kiranya meneliti kebenaran firman Tuhan tentang introspeksi diri yang disampaikan setiap hari di program ini, saudara. Saya khususnya dan saudara-saudara semua, boleh kita menundukkan diri untuk melihat bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Seperti Petrus, dia melihat, aku ini orang berdosa. Betapa mulianya ketika kita berkata, aku ini orang berdosa. Ini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau mendengar dan setelah mendengar mengintrospeksi diri, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dipelajari. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu ini orang berdosa. Kami ini orang berdosa. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami diselamatkan. Biarlah saat kami, Tuhan, melihat, membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin melihat keburukan kami. Dan ada perjuangan yang sungguh-sungguh, ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah saudara-saudaraku, supaya kami menjadi orang-orang yang memeriksa diri kami. Apakah kesalahan dan dosa yang sudah kami buat? Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu saudaraku di hari Senin dalam program introspeksi diri. Program yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Salam.